Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allahu jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwanil ahibba, jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada kesempatan yang baik ini dalam rangka melanjutkan bahasan kita tentang sirah nabawiyah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnahnya. Pada kesempatan yang lalu kita sampai pada beberapa riwayat yang menjelaskan kejadian-kejadian penting di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan hijrah dari Makkah ke Madinah, yang mana riwayat yang kita telah baca yaitu tentang lewatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rumahnya Ummu Ma'bad, yang mana di situ kita telah mengetahui mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap seekor kambing yang sangat kurus bahkan lumpuh, yang mana dari kambing tersebut diperah susu yang sangat banyak, dan ini menunjukkan tentang bukti-bukti kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian riwayat berikutnya adalah wa fit tariqi laqiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Buraidah. Di antara kejadian perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Makkah ke Madinah adalah bertemu dengan seorang yang namanya adalah Abu Buraidah. Abu Buraidah ini adalah seorang tokoh dari suatu tempat, suatu daerah, yang mana tujuannya memang mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar. Wa kana ra'isa qaumi, dan dia itu adalah pemimpin kaumnya. Kharaja fi talabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin. Keluar dari daerahnya itu memang dalam rangka mencari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar. Apa tujuannya? Raja'a ayyafuza bil mukafa'atil kabirah allati kana qad a'lana anha Quraisy. Tujuannya adalah untuk mendapatkan peluang berhasil sukses mendapatkan hadiah yang sangat besar yang sudah diumumkan oleh orang-orang Quraisy. Yaitu hadiah yang sangat besar senilai 100 onta. Yang mana onta besar kalau sekarang ini harganya di Arab Saudi itu 5.000-an real kali 100 berarti berapa itu? 500.000 real ya, kali 4 juta, kali 4.000 itu.
kurang lebih 2 eman mungkin. Nah, mendapatkan hadiah yang begitu besar. Walamma wajaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kallamahu aslama makanahu ma'a sab'ina rajulan min qaumi. Di saat berhadapan muka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak bicara baik-baik. Mungkin Abu Buraidah ini belum pernah berjumpa, belum pernah mendengar secara langsung berbicara dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat diajak bicara, ternyata apa? Aslama makanahu ma'asab'ina rajulan min qaumi. Setelah diajak bicara, diberitahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah supaya manusia ini menyembah hanya kepada Allah. Ternyata dia tertarik dan masuk Islam. Bahkan Abu Buraidah ini mengajak kaumnya, yang mana dari kaumnya itu masuk Islam pula 70 orang. Thumma naza'a imamatahu wa aqadaha bi rumhihi fattakhadha rayatan tu'linu bi anna malikal amni wassalam qad ja'a liyamla ad-dunya adlan wa qista. Kemudian setelah ia masuk Islam, dia melepaskan surbannya, kemudian mengikatnya di gagang panahnya, kemudian dijadikan bendera sebagai bukti dan pengumuman bahwasanya Raja Aman dan Keselamatan itu telah datang untuk memenuhi bumi ini keadilan. Maksudnya sebagai bukti bahwasanya dia masuk Islam dan meyakini bahwasanya Muhammad itu adalah raja keamanan dan keselamatan yang akan segera menguasai dunia. Kemudian riwayat yang terakhir yang tertulis di sini, di antara kejadian di tengah perjalanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah laqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Az-Zubair. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Zubair Ibnul Awam. Wa huwa fi raqbil muslimin, yang mana Zubair ini juga sama-sama mau berhijrah ke Madinah, namun di tengah jalan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Zubair ini bersama atau dari rombongan kaum muslimin. Kanu tujaron qafilina minasyam, yang mana Zubair ini adalah bagian dari para pedagang. Mereka ini kaum muslimin ini yang mau hijrah ke Madinah ini, mereka itu aktivitasnya adalah sebagai pedagang yang melintasi atau yang berasal dari Syam. Fakasa Zubairu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin thiyaban bayda. Nah, di saat berjumpa ini Zubair memberikan hadiah pakaian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar dengan pakaian yang serba putih. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar melanjutkan perjalanannya menuju Madinah. An-nuzulu bi Quba. Nah, ini adalah kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke daerah Quba atau yang dikenal dengan Masjid Quba. Wa fil yaumil itsnain tarikh 8 min Rabi'il Awal sanata 14 minan nubuwah wa hiya sanatul ula minal hijrah al muwafiq bi 23 September
sanata sab'imi'ah tintaini wa ishrin miladian nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Quba. Nah, di hari Senin tanggal 8 dari bulan Rabiul Awal, sekarang Safar ya, sebentar lagi adalah Rabiul Awal. Jadi pada tanggal 8 Rabiul Awal tahun ke-14 dari kenabian, berarti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di Makkah itu selama 13 tahun. Nah, tahun ke-14 dari kenabiannya itu sampai kepada Madinah, yaitu atau bisa disebut dengan tahun pertama dari hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bertepatan dengan tanggal 23 September. Sekarang apa? Sama, September ya. September. Tanggal 23 September tahun 622 Masehi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tiba di daerah Quba. Qala Urwah ibnu Zubair, sami'al muslimuna bil Madinah bi makhraji Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam min Makkah. Urwah bin Zubair tentunya seorang tabi'in. Beliau menceritakan kaum muslimin itu yang ada di Madinah itu setelah mendengar akan keluarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Makkah. Jadi di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baru keluar dari Makkah menuju ke Madinah, mungkin selang 3 hari atau 2 hari dari keluarnya Rasulullah dari rumah, kaum muslimin yang ada di Madinah itu mendengar bahwasanya Rasulullah itu mau berhijrah ke Madinah. Dan perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Makkah ke Madinah itu mungkin kurang lebih sekitar 7 hari atau 8 hari. Jadi 3 hari dari keluarnya Nabi ini, kaum muslimin yang ada di Madinah itu sudah mendengar. Dan tentu pemimpin, maksudnya yang dai yang ada di Madinah, yang diutus oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengajari kaum muslimin yang di Madinah itu, kita tahu adalah siapa? Mus'ab. Mus'ab bin Umair itu adalah seorang dai yang diutus duluan di saat ada Baiat Aqobah yang kedua. Baru di situ Rasulullah mengutus dai-nya Mus'ab untuk mengajarkan Islam di Madinah. Nah, 3 hari dari keberangkatan ini, Mus'ab bin Umair ini sudah mengabarkan kepada kaum muslimin di Madinah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu akan hadir ke Madinah, sehingga kaum muslimin itu semuanya itu mendengar kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mau datang kepada mereka. Fakanu yaghduna kulla ghudatin ilal harrah. Sehingga apa yang terjadi? Sejak mereka mendengar hijrahnya Rasulullah, setiap habis sholat subuh, kaum muslimin, baik itu laki dan perempuan, tua, muda, dan anak kecil, mereka itu pergi ke Harrah. Harrah ini adalah istilahnya pintu kota Madinah. Pintu kota Madinah, mereka datang ke sana menyambut barangkali di hari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan datang. Dari pagi sampai mau zuhur tiba. Karena kalau sudah zuhur mereka sudah balik ke rumah masing-masing. Meyakini tidak mungkin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan datang di saat itu. Kenapa? Karena orang-orang Arab itu
tidak biasa melakukan perjalanan di siang hari karena panas yang sangat terik, jadi tidak mungkin. Sehingga mereka melakukan perjalanan imam malam hari sampai pagi hari sebelum zuhur. Nah, sehingga inilah yang dilakukan oleh kaum muslimin Madinah. Setiap hari ini yang dilakukan. Setelah sholat subuh keluar ke Harrah atau pintu masuk ke Madinah. Fayantadhirunahu hatta yaruddahum harrudz dhahira. Mereka menunggu-nunggu kedatangan Nabi sampai panasnya matahari itu mengembalikan mereka pulang. Fanqalabu yauman ba'dama atalun tidharahum, sehingga mereka kembali di hari tersebut setelah mereka lama menunggu. Falamma awau ila buyutihim awfa rajulun min yahud ala atamim min atamihim li amrin yanzuru ilaih. Nah, kejadian ini tentu ada mungkin selang 3 hari atau 4 hari. Kaum muslimin itu terus setiap sholat subuh mereka pergi ke Harrah atau ke pintu kedatangan Madinah. Nah, pada suatu hari di saat mereka sudah pulang, ternyata ada seorang Yahudi yang melihat Nabi dan Abu Bakar itu datang ke kota Madinah. Kenapa orang Yahudi itu kok yang bisa melihat kedatangan Nabi? Karena rata-rata orang Yahudi di Madinah tersebut, mereka itu tinggalnya di rumah yang paling tinggi. Rata-rata orang Yahudi di Madinah itu rumahnya itu tingkat 2. Nah, ini rata-rata orang Yahudi seperti itu. Ya, mereka mungkin orang yang kaya, dan lagi pula mereka itu manusia-manusia penakut. Sehingga mereka itu berlindung dari orang-orang yang dianggap membahayakan mereka itu di rumah atasnya. Nah, di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar itu sudah masuk ke kota Madinah, orang yang pertama kali melihat itu adalah orang Yahudi yang melihat dari atas rumah tingkatnya. Fabasara bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi mubayyidina yazulu bihimus sarab. Sehingga orang Yahudi ini melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya. Jumlah sahabat Nabi yang ikut serta rombongan ini kurang lebih 100 orang, dan rata-rata mereka itu berpakaian putih. Falam yamlikil yahudiyyu an qala bi'a'la sautihi ya ma'syaral arab hadza jaddukum alladzi tantadhirun fataral muslimuna ila silah. Nah, orang Yahudi ini di saat melihat kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ia tidak bisa menahan dirinya karena ia juga ikut terpengaruh dengan betapa inginnya, betapa berharapnya orang-orang Madinah itu, orang-orang Ansor itu menunggu-nunggu kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga orang Yahudi ini tidak bisa menahan dirinya. Di saat ia melihat kedatangan Nabi itu langsung mengeluarkan suara yang keras, mengabarkan kepada orang-orang Madinah dengan mengatakan, wahai orang-orang ya ma'syarul Arab, wahai orang-orang Arab, ini adalah orang yang kalian tunggu-tunggu, telah sampai. Maka di saat mendengar pengumuman ini, seluruh kaum muslimin itu bersegera mengambil persenjataannya dan keluar untuk menjumpai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa mereka kaum muslimin itu
tidak langsung keluar dari rumahnya namun mengambil persenjataan, itu dijelaskan oleh para ulama itu demi menjaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari apa itu khawatir ada orang yang berkeinginan buruk dari belakang atau di saat lengah dan sebagainya. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah wa sumi'atir rajjat wa takbir fi Bani Amrin bin Auf. Nah, di saat kaum Yahudi ini mengumumkan ini, kaum muslimin itu goncang. Bahkan kebanyakan mereka itu mengeluarkan suara kegembiraan seperti takbir, tahlil, terutama di Bani Amr bin Auf. Jadi desa yang pertama kali dimasuki atau masuk ke kota Madinah itu adalah Bani Amrin bin Auf. Wa kabbarul muslimuna farahan, dan kaum muslimin semuanya bertakbir karena saking gembiranya biqadumihi, dengan kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kharaju liliqaihi, dan mereka keluar semuanya untuk menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatalaqauhu wa hayyauhu bi tahiyyatin nubuwah, sehingga seluruh kaum muslimin itu menjumpai dan memberikan ucapan keselamatan dengan tahiyat kenabian. Wa ahdaku bihi mutifina haula, bahkan kaum muslimin itu, kalau orang yang pernah membaiat tentunya sudah tahu mana Rasulullah dan mana yang bukan Rasulullah. Namun banyak pula kaum muslimin dari Madinah yang mana mereka masuk Islam itu tanpa bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan lebih banyak yang tidak pernah bertemu, sehingga mereka mengelilingi rombongan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wasakinatu taghsha, namun ketenangan itu meliputi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wal wahyu yanzilu alaihi, dan di saat nyampe di Madinah inilah wahyu Al-Quran itu turun. Ayat Al-Quran turun. Ayat apa? Yaitu ayat fa innallaha huwa maulahu wa jibrilu wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dzalika zahir. Dan sesungguhnya Allah itu adalah walinya Muhammad. Maksudnya apa? Walaupun kalian tidak berkumpul untuk menolong Nabi, walaupun kalian istilahnya tidak bersatu, bahkan seandainya cuek sekalipun, itu tidak masalah. Karena Allah lah yang akan melindungi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya Allah, wa Jibril, bahkan malaikat Jibril pun siap untuk menjadi pembela Muhammad, wa salihul mu'minin, dan orang-orang soleh dari kaum mukminin, wal malaikatu ba'da dzalika zahir. Bahkan seluruh malaikat mereka siap untuk menjadi pelindung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair berkata, "Fatalaqaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'adala bihim dzatal yamin hatta nazala bihim fi Bani Amr bin Auf. Wa dzalika yaumal Itsnain min syahri Rabiul Awal." Sehingga kaum muslimin itu menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka mendekat mereka atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentu menoleh ke kanan, hatta nazala bihim fi Bani Amr bin Auf, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke desa Bani Amr bin Auf, yaitu di hari Senin dari Rabiul Awal. Faqama Abu Bakar linnas wa jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam somitan.
Maka Abu Bakar itu berdiri, sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu duduk diam. Fatafaqa man ja'a minal ansar mimman lam yara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yuhayyi wa fi nuskhatin yaji'u Abu Bakrin hatta asabati syamsu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di saat Abu Bakar berdiri, banyak kaum muslimin dari Ansor itu mendekat kepada Abu Bakar, menyalami, bahkan memberikan ucapan selamat kenabian. salah ke Abu Bakar, sampai matahari itu sinarnya mengenai wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Abu Bakar itu fa'aqbala Abu Bakar hatta dhallala alaihi biridaihi. Maka Abu Bakar itu di saat melihat Rasulullah kena sinar matahari itu dipayungi dengan selendangnya. Nah, dari perbuatan Abu Bakar inilah kaum muslimin yang belum pernah melihat Rasulullah tahu, ternyata Muhammad itu adalah orang yang dipayungi dengan selendang tersebut. Fa'arafan nasu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda dzalik. Nah, sejak itulah kaum muslimin mengetahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanatil madinatu kulluha qad zahafat lil istiqbal. Di sini bahkan di semua kitab-kitab sejarah sirah nabawi itu menjelaskan bahwasanya seluruh Madinah itu bergembira, ceria, sukaria dengan kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kata ahli sejarah, jangankan manusianya, seluruh benda yang ada di Madinah itu berubah, berbeda gitu loh. Saking senangnya dengan kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tembok pun seakan-akan bersinar, tanah pun seakan-akan berseri-seri, pohon-pohonan pun seakan tertawa atas kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kata para sahabat mengatakan tidak ada suatu hari yang paling indah yang pernah kami dapati dari hari kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kami. Dan tidak ada pula hari yang paling menyedihkan dari hari-hari yang pernah kita lalui dari hari di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Wa kana yauman masyhudan lam tashhadil madinatu mithlahu fi tarikhiha. Maka di hari itu adalah hari yang benar-benar disaksikan dan tidak pernah Madinah dan seluruh isinya tidak pernah menyaksikan di dalam sejarahnya hari yang begitu istimewa. Wa qadru al-yahud sidqa bisyarati habqukin nabi. Dan orang-orang Yahudi itu yang paham isi Taurat itu benar-benar mengetahui bahwasanya yang datang itu memang adalah nabi terakhir yang akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari apa? Dari datangnya, kemudian dari sambutan para pengikutnya, dari kota Madinah. Karena kota Madinah ini memang sudah dijelaskan di dalam Taurat bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan tinggal di situ. Wa nazala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bi Quba ala Kulthum ibn al-Hidim. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu menginap atau bertamu di rumahnya seorang sahabat yang bernama Kulthum bin al-Hidim. Nah, Kulthum ini adalah seorang sahabat yang pertama kali meninggal dan tidak pernah ikut serta dalam
kejadian apapun bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena sahabat ini tidak lama kemudian meninggal dunia. Waqila bal ala Sa'ad bin Khaythama. Namun ada riwayat yang lain bahwasanya Rasulullah itu tinggal di rumahnya Sa'ad bin Khaythama. Wal awal athbat. Namun secara riwayat yang lebih benar adalah Rasulullah menginap dan tinggal di rumah Kulthum bin Hidam. Wa makatha Ali bin Abi Thalib bi Makkah thalathan. Namun Ali bin Abi Thalib itu belum sampai ke Madinah. Ali bin Abi Thalib masih berada di Makkah 3 hari di sana, hatta adda an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-wada'i allati kanat indahu linnas. Kenapa Ali bin Abi Thalib itu tidak langsung berhijrah? Karena ditugaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan amanat-amanat yang belum tersampaikan kepada para pemiliknya. Tsumma hajara masyian ala qadamaihi. Setelah selesai menyampaikan amanat Rasulullah, baru Ali melakukan hijrah dengan berjalan kaki hatta lahiqahuma bi Quba, sampai bisa bertemu dengan Nabi di Quba. Wa nazala ala Kulthum ibn il-Hidam, dan Ali pun juga tinggal bersama Nabi di rumahnya Kulthum. Wa aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Quba 4 ayyam. Di sini dijelaskan bahwasanya Rasulullah tinggal di Quba itu, di daerah Quba, di desa Quba itu 4 hari. Hari Senin, Selasa, Rebu, Kamis. Wa assasa masjid Quba wa shalla fihi. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tinggal di desa itu, langsung mendirikan masjid yang disebut dengan Masjid Quba. Wa shalla fihi, dan salat di situ bersama para sahabat. Wa huwa awwalu masjidin ussisa 'ala taqwa ba'dan nubuwah. Dan Masjid Quba itu adalah masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma kana al-yaumul al-khamis, namun di dalam riwayat yang lain disebutkan, bahkan yang dikuatkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, bahwasanya Nabi tinggal di Quba itu 14 hari. Dalam rangka membangun masjid itu 14 hari. Falamma kana al-yaumul khamis yaumal jum'ah raqiba bi amrillahi lahu wa Abu Bakar ridfuhu wa arsala ila Bani Najjar akhwalihi faja'u mutaqallidina suyufahum. Kemudian di saat hari Kamis sampai hari Jumat, ya, Nabi itu melanjutkan perjalanannya atas perintah Allah Subhanahu wa taala, dan Abu Bakar itu bonceng di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada Bani Najjar. Bani Najjar ini adalah paman-paman Rasulullah dari ibunya. Disebut dengan akhwalihi. Khol itu adalah paman dari ibunya. Berarti ibu Rasulullah Aminah itu asal muasalnya itu berasal dari Madinah, dari Bani Najjar. Nah, mengabarkan bahwasanya Muhammad itu datang kepada mereka. Faja'u mutaqallidina suyufahum. Di saat diberitahu mereka itu, mereka berbondong-bondong mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa senjata mereka. Fasara nahwal Madinah. Kemudian Rasulullah berjalan menuju ke Madinah. Fa adrakathul jum'ah fi Bani Salim bin Auf. Nah, dari Quba ke Madinah yang kita tahu adalah Masjid Nabawi itu tentu tidak
begitu dekat ya. Kalau melakukan kalau kilonya mungkin kalau 20 kiloan itu mungkin ada. Sehingga perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah itu belum tiba, ternyata sholat Jumat itu sudah datang kepada beliau. Dan di desa Bani Salim bin Auf inilah waktu sholat Jumat itu tiba. Fajama'a bihim fil masjidil ladzi fi badnil wadi wa kanu mi'ata rajulin. Sehingga di desa Bani Salim bin Auf di sinilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendirikan sholat Jumat yang pertama kali di lembah Bani Salim. Jadi sholat Jumat secara berjamaah itu terjadi di desa Bani Salim. Sebelumnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum melakukan sholat secara berjamaah, karena di Mekah tidak mungkin melakukan sholat berjamaah karena hal itu dilarang oleh orang-orang kafir Quraisy. Kemudian masuk ke kota Madinah. Wa ba'dal Jum'ah dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Wa min dzalikal yaum summiyat baldata Yathrib bi Madinatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah melakukan sholat Jumat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan perjalanannya dan masuk ke kota Madinah. Dan kota Madinah pada saat itu bukan Madinah namanya, akan tetapi Yathrib. Ini orang-orang Yahudi yang memberikan nama dengan nama Yathrib. Apa artinya Yathrib itu? Adalah kerusakan. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merubah nama Yathrib ini dengan Al-Madinah, yang artinya adalah kota yang maju. Wa yu'abbiru anha bil Madinah mukhtasaran wa kana yauman tarikhiyan agharra faqad kanatil buyut was sukak tartaju bi aswatit tahmidi wat taqdis. Nah, dengan masuknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah ini merupakan suatu hari yang sangat bersejarah, yang mana semua rumah dan bangunan-bangunan itu ramai dengan suara-suara tasbih dan ucapan-ucapan yang positif, ucapan-ucapan yang penuh dengan tasbih, tahlil. Wa kanat banatul ansar tataghanna bihadhil abyat farhan wa sururon. Bahkan anak-anak perempuan kecil dan juga anak-anak budak pun saking gembiranya mereka itu mengumandangkan bait-bait syair, asyraqal badru alaina min thaniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da ayyuhal mab'utsu fina ji'ta bil amril muta' dan seterusnya. Wal ansaru illam yakunu ashaba tharwatin ta'ilah illa anna kulla wahidin minhum kana yatamanna ayyanzila ar-rasul sallallahu alaihi wasallam alaihi. Orang-orang Ansor, walaupun mereka itu bukanlah masyarakat yang kaya raya, namun setiap orang dari mereka itu sangat berharap jikalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mau untuk menginap di rumahnya. Bahkan di kitab-kitab lain itu dijelaskan secara detail bagaimana bentuk kecintaan orang-orang Ansor terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kecintaan mereka itu benar-benar tulus, bukan hanya sekedar basa-basi. Tidaklah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati desa dari Madinah tersebut kecuali
setiap tokoh desa dan masyarakatnya itu mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan berebut memegang tali ontanya. Mereka itu saling berebut. Supaya apa? Meminta, wahai Rasulullah, mari mampir ke rumah saya, tinggal di rumah saya. Semua berebut seperti itu. Kepala desanya, ketua sukunya pun, sampai setiap melewati desa, setiap kepala sukunya mengatakan, wahai Rasulullah, ayo, bertamulah ke kami. Kami siap menjamu Anda dan rombongan Anda berapapun jumlahnya. Dan kami siap untuk menjaga keamanan Anda. Namun apa? Apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menolak? Tentu sebenarnya hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ingin menolak. Namun setiap desa yang dilewati seperti itu. Kalau seandainya ia mengiyakan suatu kaum, nanti kasihan yang lain. Merasa, waduh, Rasulullah itu lebih memilih kelompok si fulan daripada kita. Namun apa? Jawaban Rasulullah, biarkan onta ini jangan dipegang kekangnya. Karena dia itu akan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti kepada siapa saya akan bertamu. Fakana la yamurru bidarin min duril ansar illa akhadhu bi khitama rahilatihi. Ini. Tidaklah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati sebuah kampung dari kampung-kampung Ansor kecuali mereka penduduknya itu berebutan untuk memegang tali kendali ontanya. Halumma ilal adadi wal uddati was silahi wal man'ah. Wahai Rasulullah, marilah mampir ke kami. Sebanyak berapapun rombongan Anda dan berapa banyak pun konsumsi yang diperlukan, berapa banyak pun persenjataan dan keamanan yang antum perlukan, kami siap. Tidaklah melewati sebuah kampung pasti akan berkata seperti tadi. Fakana yaqulu lahum, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab mereka, khallu sabilaha fa innaha ma'mura. Biarkanlah onta ini, tidak perlu ditarik-tarik ke sana kemari, karena sesungguhnya dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktunya ada. Dilanjut. Adzan dulu. Falam tazal sa'iratan bihi hatta wasalat ila maudhi'il masjidin nabawil yaum fabarakat. Maka onta yang ditunggangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah pun sudah tidak memegang kendalinya, dibiarkan kendalinya itu, maka ia terus berjalan sampai pada tempat di Madinah, yaitu di Masjid Nabawi sekarang ini. Maka onta itu istilahnya berhenti dan menunduk. Iya, menunduk. Iya, sampai keprok di situ. Walam yanzil anha hatta nahadot wasarot qalilan. Namun di saat onta itu sudah menunduk dan tidur di tanah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak turun dari onta, belum memastikan
Khawatir onta ini masih berjalan lagi. Walam yanzil anha hatta nahadot wasarat qalilan. Nah, memang benar Rasulullah tidak turun, ternyata onta tadi itu bangkit lagi dan berjalan terus. Berjalan terus sebentar. Tsummal tafata wa raja'at fa barakat fi maudi'ihal awwal. Kemudian setelah ia berjalan lagi sebentar, dia balik lagi, menoleh ke belakang, memutar. Setelah memutar, kembali ke tempat tadi. Kemudian demprok di tempat tadi itu. Nah, baru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turun. Fanazala anha, maka Rasulullah turun dari onta tersebut. Wadzalika fi Bani Najjar. Nah, ternyata onta yang deprok tadi itu ternyata namanya di desa Bani Najjar. Ternyata Bani Najjar itu adalah paman-paman Nabi dari uminya. Dan sebenarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang berharap supaya bertamu di mereka. Namun untuk menentukan secara langsung tidak enak kepada sahabat Ansor yang lain. Dikhawatirkan, oh iya itu kan karena memang masih ada hubungan famili atau apa, sehingga tidak mau di kami. Tidak. Untuk menghilangkan kecemburuan sosial itu, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punya inisiatif, biarlah nanti onta ini berhenti di mana ya saya akan tinggal di situ. Dan memang Allah juga mengepaskan dengan cara seperti itu, sehingga ontanya tadi diperintahkan di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling tepat untuk bertamu. Ternyata onta tersebut ya berhenti di tempat yang memang diharapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu di kampung Bani Najjar akhwalihi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu paman-paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa kana min taufiqillahi ta'ala, dan tentu ya berhentinya onta tersebut itu termasuk taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innahu ahabbu ayyanzila ala akhwalihi yukrimuhum bidzalik. Dan sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang berharap supaya bisa bertamu di paman-pamannya yang mana Rasulullah sangat memuliakan mereka. Faja'alan nas yukallimuna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fin nuzuli alaihim. Dan Bani Najjar, kampung Bani Najjar pun semuanya itu berebut, wahai Rasulullah, ayo tinggal di rumah kami. Yang satunya ngomong seperti itu, ayo ke rumah kami. Bani Najjar sendiri itu berebut untuk menjamu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan rombongannya. Jadi apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Wabadara Abu Ayyub Al-Ansari ila rahilihi fa'adkhalahu baitahu. Namun ada seorang sahabat yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Beliau ini adalah orang yang rumahnya paling dekat dengan berhentinya onta tadi. Dia langsung datang ke ontanya dan mengambil onta tersebut dan memasukkan ke dalam rumahnya. Dia nggak banyak bicara. Dia nggak ngomong meminta Rasulullah untuk bertamu di rumahnya, tidak. Dengan kecerdasannya dia mengambil ontanya, kemudian dituntun masuk ke rumahnya. Nah, sehingga apa? Rasulullah tidak bisa berkutik. Kenapa? Karena pemiliknya ya bersama
ontanya gitu loh. Kalau ontanya di rumah itu ya berarti saya di rumah itu. Nah ini fa'adkhalahu baitahu, maka Abu Ayyub Al-Ansari memasukkan onta tersebut di dalam rumahnya. Faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata setelah melihat kejadian tadi, al-mar'u ma'a rahilihi. Pengendara itu bersama kendaraannya. Waja'a As'ad bin Zurarah fa akhadha bi zimami rahilatihi wa kanat indahu. Berarti Rasulullah itu mampir ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari di saat sudah positif seperti itu, dan lagi pula menurut buku-buku yang lain Rasulullah bertanya, rumah siapakah yang paling dekat dengan berhentinya onta tadi? Maka para sahabat mengatakan rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Dan Abu Ayyub Al-Ansari mendatangi Rasulullah, wahai Rasulullah, itu rumah saya dan itu pintu rumah saya. Silahkan masuk ke pintu tersebut. Nah, di saat sudah positif seperti itu, As'ad bin Zurarah ini termasuk pembesar orang Ansor yang ikut baiat, bahkan yang memimpin rombongan untuk umroh ke Makkah dalam rangka berbaiat kepada Nabi. Dia mencari kemuliaan yang lain dengan cara apa? Ya sudah, Abu Ayyub Al-Ansari, kendaraan Rasulullah itu saya bawa aja, saya yang ngerawatnya. Walaupun tidak dapat Rasulullah ya, bisa ngerawat kendaraannya. Oh, ini disebutkan wa fi riwayat Anas indal Bukhari. Kemudian menurut riwayat Anas bin Malik, menurut di kitab Sahih Bukhari, qala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ayyubuyutin ahluna aqrab, rumah siapakah yang paling dekat dengan tadi? Faqala Abu Ayyub, ana ya Rasulullah, saya wahai Rasulullah, hadhihi dari, ini rumah saya, wa hadza babi, dan ini pintu saya, fantalik fahayyun lana maqila, silahkan masuk wahai Rasulullah, dan silahkan melakukan qailulah. Qailulah maqilah itu adalah istirahat setelah waktu zuhur. Walaupun tidak tidur, merebah sebentar, itu namanya qailulah. Dan qailulah itu termasuk sunnah Nabi. Bahkan dianjurkan kita itu untuk melakukan qailulah. Kenapa? Karena syaitan itu tidak pernah melakukan qailulah. Maka kita selayaknya melakukan qailulah untuk mengembalikan kesehatan kita, walaupun itu tidur sebentar. Qala qauman ala barakatillah. Ya, maka Rasulullah menjawab, insyaallah kalian adalah kaum yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan sekian. Dan iya, pada anak-anak katanya bersenandung. Iya, tala al-badru alaina. Asyraqal badru alaina, ya. Yaitu ada memang sejarahnya. Di semua kitab sirah itu semua tertulis. Di seluruh kitab sirah, tarikh, sejarah, semuanya itu ditulis seperti itu. Jadi menurut setelah diteliti, dan memang ada yang mempermasalahkan, kayaknya kalimat ini tidak sesuai dengan fakta, kan gitu. Tala al-badru alaina min thaniyatil wada. Yang dipermasalahkan itu thaniyatul wada. Thaniyatul wada itu adalah sebuah pintu masuk ke Madinah, namun yang arah dari Syam. Jadi kalau orang datang dari Syam akan masuk ke Thaniyatul Wada ini. Nah, sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dari Makkah. Tidak mungkin orang yang dari Makkah itu lewat Thaniyatul Wada. Nah, ini ada sebagian
ahli sejarah menganggap oh ini tidak benar kan gitu, karena bertentangan dengan faktanya. Ulama lain itu menjelaskan satu, semua buku sejarah itu menulis ini. Dan kalau kita mengatakan ini riwayat dusta juga tidak mungkin. Gitu loh. Nah, sehingga ada seorang ulama yang memberikan penjelasan yang bagus dan tidak bertentangan dengan apa yang dipahami ulama tadi, dengan mengatakan yang dimaksud dengan Thaniyatul Wada bisa jadi bukan tempat itu saja. Thaniyatul Wada itu artinya adalah tempat di mana kalau orang Madinah mau keluar dari Madinah, ya ada seseorang keluarga kita umpamanya mau bepergian umpamanya ke Syam, maka keluarganya akan mengantar ke Thaniyatul Wada di situ. Kalau istilahnya kita antar ke itu loh, kereta api itu loh, ke stasiun ya. Kalau keluarga kita mau ke Surabaya, kita antar ke stasiun. Tapi kalau keluarga kita mau ke Banyuwangi, maka kita antar ke Pir umpamanya. Kalau keluarga kita mau ke Malang, ya kita antar umpamanya ke Wonorejo. Nah, Thaniyatul Wada itu tidak hanya itu kata para ulama, tapi Thaniyatul Wada di Madinah bisa jadi itu banyak tempat gitu loh. Jadi kalau yang dari Mekah ya di sini, kalau dari Syam di sana, kalau dari Yaman di sini, kalau dari di sini. Nah, jadi iya, tempat pengantaran, perpisah dengan keluarga yang akan bepergian. Nah, Rasulullah itu datang memang dari Thaniyatul Wada, namun arah yang dari Makkah gitu. Tentang syairnya memang disairkan waktu itu. Iya, lagu-lagu itu sebenarnya tidak masalah. Yang dipermasalahkan, yang diharamkan oleh seluruh ulama itu adalah alat musiknya. Jadi kalau nyanyi-nyanyian itu tidak masalah selagi isinya itu tidak melanggar syariat. Jadi kalau antum mau membuat syair ya isinya itu masalah hukum-hukum atau tidak masalah. Bahkan di saat-saat tertentu itu dilakukan. Bahkan di dalam hadis yang sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di saat pulang dari Hajjatul Wada bersama rombongan para istrinya dan para sahabatnya, di situ ada istilahnya sopir rombongan. Nah, sopir rombongan di zaman Rasulullah itu ada seorang budak hitam namanya Anjasha. Anjasha ini adalah budaknya Rasulullah. Namun profesinya dia itu mengendalikan onta. Nah, sehingga apa? Anjasha ini di saat melakukan perjalanan malam, onta ini lemes. Jalannya lambat, sehingga cara untuk mempercepat langkah onta ini, Anjasha ini mengeluarkan lagu-lagu sehingga onta itu lari kencang. Nah, di saat onta ini lari kencang dan Rasulullah mengkhawatirkan kepada kaum Hawa, istri-istri beliau dan istri para sahabat, mengatakan rifqon ya Anjasha bil qawarir. Pelan-pelan Anjasha dengan gelas-gelas kaca. Nah, para wanita di sini sama Rasulullah disamakan dengan gelas-gelas kaca. Kenapa? Karena Anjasha itu memiliki kelebihan suaranya bagus. Kalau dia bernyanyi, onta itu bersemangat gitu loh. Nah, jadi nyanyian itu tidak masalah. Yang bermasalah itu adalah alat musiknya. Terus tadi berarti tidak pakai alat musik gitu? Tidak pakai alat musik, ya wis cuman mengumandangkan itu. Ya. Ini sama enggak. Ini secara, bahkan ini di dalam kitab-kitab lain yang mengumandangkan ini adalah budak-budak wanita yang masih kecil, sampai bahkan
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat menghormati mereka dibanding pemimpin-pemimpin kampung tadi. Sampai Rasulullah itu menundukkan kepala kepada mereka daripada yang lain. Sampai mengatakan, saya sebenarnya lebih suka tinggal bersama kalian daripada mereka.